Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat inilah yang menjadikan informasi kepada kita semuanya kenapa bulan Ramadan ini dijadikan syahrus syam atau bulan berpuasanya kaum muslimin. Tiada lain tiada bukan karena di bulan Ramadan ini terjadi peristiwa diturunkannya Al-Quran, sehingga apapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu menjadi selalu yang terbaik, sehingga bulannya pun dari 12 bulan itu Ramadan adalah bulan terbaik. Maka Allah jadikan dia bulan untuk berpuasanya kaum muslimin. Kemudian juga nabi yang menerima wahyu Al-Quran menjadi nabi yang terbaik adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu malam diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang malam itu pun menjadi malam yang terbaik. Bahkan kemuliaannya disebutkan, kata Allah, khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada, lebih baik daripada 1000 bulan. Tempat diturunkannya Al-Quran, Mekah, adalah tempat yang terbaik, tempat yang tidak akan diinjakkan kakinya Dajjal. Mekah Al-Mukarramah adalah tempat kota yang paling mulia di muka bumi. Dan lalu apa bagi kita semuanya? Apakah kita punya kesempatan untuk menjadi sesuatu yang terbaik ketika kita terkoneksi, terhubung dengan baik dengan Al-Quran? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk menjadi orang yang terbaik. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadisnya yang sahih, kata beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kesempatan bagi kita kaum muslimin, walaupun kita hidup jauh dari Nabi, kita bisa berdekatan dengan Al-Quran, kita bisa terkoneksi dengan Al-Quran dan menjadi manusia yang terbaik. Itulah sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan hanya mempelajari, tapi kemudian setelah pandai dia mau mengajarkannya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi manusia yang terbaik ketika hidup kita, umur kita, usia kita terhubungkan, terkoneksi dengan baik dengan Al-Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa yang sangat agung. Ada 2 fase. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan secara menyeluruh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, atau sebut dengan langit dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya, kata Allah, kami turunkan dia Al-Quran di malam kemuliaan adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar.
Menurut para ulama, Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir ini adalah di malam-malam yang ganjil. Di malam yang ganjil ini, mengerucut lagi para ulama lebih menekankan malam Qadar itu adalah di malam 27 Ramadan. Ini fase yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kedua, peristiwa nuzul Quran itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan proses yang pertamanya itu para ulama sepakat adalah pada tanggal 17 Ramadan ketika terjadinya perang Badar antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Kaum muslimin adalah dari Madinah. Terjadi peperangan yang sangat dahsyat di kampung Badar. Disebutkan ini dalam surat Al-Anfal ayat 41. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa sesungguhnya kita kaitannya dengan Al-Quran? Bahwa kita adalah pewaris Al-Quran. Kita semua ini adalah pewaris Al-Quran. Summa awrasna al-kitaba ila ibadina, kata Allah Subhanahu wa taala, summa awrasna al-kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Maka Al-Quran itu adalah warisan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, wa terkhusus kepada kaum muslimin. Maka yang namanya warisan adalah satu hal yang sangat penting yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya oleh penerima warisan itu. Ini adalah warisan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penerima warisan ini, kaum muslimin, terbagi 3 kelompok, kata Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang zalimun li nafsihi. Orang yang bersikap dengan Al-Quran itu dia berbuat dolim kepada dirinya sendiri. KTP-nya Islam, tapi dia tidak kenal jalan ke masjid untuk sholat jamaah, untuk pengajian, untuk tarawih. KTP-nya Islam, tapi yang dilakukannya hanya adalah kezoliman, bahkan menzolimi dirinya sendiri dan orang lain. Ini kategorinya zolimun li nafsi. Dia tahu Al-Quran, bisa jadi dia baca Al-Quran juga. Yang kedua adalah orang-orang yang muqtasid. Kalau tadi zolimun li nafsihi ini yang wajib dia tidak kerjakan, apalagi yang sunnah. Ke masjid jarang, dia lakukan maksiat dan dosa. Yang kedua ini adalah faminhum muqtasid, orang yang biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, ekonomis. Kalau dia ke masjid hanya melaksanakan yang wajib saja. Selesai assalamualaikum pulang, datang ke masjid ketika qomat, dia tidak peduli dengan amalan sunnah. Nah, ini muqtasidun. Kalaupun infak sedekah hanya zakat saja, tidak peduli dia dengan Jumat berkah dan lain sebagainya. Ini orang yang sederhana dalam ibadah. Yang ketiga adalah dikategorikan paminhum sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Yang wajib apalagi di bulan puasa ini dilipat gandakan pahalanya sampai 10 dan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah nilainya wajib. Maka orang yang masuk dalam golongan sabiqun bil khairat ini, yang wajib dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang sunnah dia jaga jangan sampai lewat. Tadarusnya, infaknya, sedekahnya, tajil buka puasanya,
Semua amalan wajib dan sunnah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dia ingin mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini. Inilah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Ada dua amalan, yang pertama adalah saum. Masing-masing akan bersaksi nanti di akhirat, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan ini dia menahan laparnya, menahan hausnya, berikanlah syafaat kepadanya. Al-Quran dia mengatakan, ya Allah, si fulan ini dia menahan kantuknya, dia mengisi waktunya sehari-hari untuk mengkaji, membaca, mentadabburi Al-Quran. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadanya. Maka Allah pun berikan syafaat karena Al-Quran yang dibacanya. Hanya dua amalan yang akan bersaksi meminta syafaat kepada Allah adalah siam atau puasa, dan terlebih siamu Ramadan. Dan yang kedua adalah Al-Quran yang kita baca. Maka klop Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran, dan Al-Quran kita banyak membacanya di bulan Ramadan. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Berarti sehari 2 kali hatam. Bukan hatam 1 juz, 1 lembar, bukan, hatam 30 juz. Bagaimana dengan kita? Ya, mungkin bisa 5 juz, alhamdulillah. 2 juz, alhamdulillah. Syukur-syukur 10 juz. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan dalam surat Yunus bahwa Al-Quran itu merupakan mau'idah. Al-Quran itu merupakan syifa, penyembuh. Al-Quran itu merupakan hidayah. Al-Quran itu merupakan rahmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ini semuanya adalah bagi orang-orang yang beriman. Semoga termasuk kita semuanya. Kalau kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi nasihat bagi kita semuanya. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi penyembuh bagi hati kita, bagi dada kita menjadi lapang dan bersih dari penyakit ujub, riya dan takabur. Yang ketiga, dengan Al-Quran akan menjadikan hidayah, petunjuk, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang keempat, kata Allah, Al-Quran itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 57. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga Allah kuatkan kita istiqomah dalam mencintai Al-Quran, dalam mentadabburi Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi nasihat bagi kita semuanya. Al-Quran menjadi hidayah bagi kita semuanya. Al-Quran menjadi kesembuhan untuk jiwa kita, dan Al-Quran menjadi rahmat bagi kehidupan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.